Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama Ibu Eva lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang metode yang ketiga dari mencari akar-akar persamaan. Nah, kali ini kita akan mencari akar persamaan dengan menggunakan metode Newton-Raphson method, ya. Baik, untuk metode kali ini kita menggunakan, nah ini gambarnya ya, kita menggunakan gradien, yaitu turunan pertama dari sebuah fungsi yang kita punya. Jadi kita punya Y sama dengan Fx, kemudian kita minta bantuan gradien dari titik yang sudah kita pilih, misalnya X1 yang kita pilih, kemudian kita cari gradiennya. Nah, X2 kita cari gradiennya sehingga titik potong antara kedua gradien itu kita dapat X3. Baik, ini adalah flowchart dari metode Newton ya. Yang pertama, kita membaca X1. Kita pilih sembarang bilangan, kita coba-coba, yaitu X1 ya. Boleh dengan X0 boleh, atau lambangnya terserah kalian ya. Di sini kita pilih X1, namanya X1. Kemudian kita cari, substitusikan ke Fx, kita hitung Fx1-nya. Kemudian kita cari turunannya, F aksen X1-nya. Kalau sudah dapat, baru kita bisa menemukan titik yang kedua, X2 ya. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan di Excel. X2 sama dengan X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1 turunannya ya. Setelah kita dapat X2, kita hitung Fx2-nya, disubstitusikan ke fungsi ya. Setelah itu, mutlak dari Fx2 yang kita punya tadi, apabila dia lebih kecil dari galat, maka stop, pekerjaan kita sudah dapat. X2 itulah akar-akar persamaannya. Tapi kalau dia lebih besar, maka kita mengulang lagi pekerjaan kita. Kita mengulang X1 sama dengan X2. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan Fx2 ini lebih kecil dari galat. Oke, sekarang kita ke perhitungan Excel-nya bagaimana. Baik. Nah, di sini tadi saya sudah menyiapkan beberapa hal penting dari soal yang sama dengan yang kemarin ya. Kita punya fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3. Nah, karena ini Newton-Raphson method, kita harus mencari turunannya, gradiennya ya, yaitu turunan dari Fx yaitu 3X kuadrat min 2, plus 2X min 3. Tentu kalian sudah bisa menentukan turunan ini ya. Nah, kemudian rumus untuk mencari X2 tadi sudah ada ya di flowchart ya. Kemudian galat kita 0,0001 dan ini adalah syarat ketentuan kita untuk menentukan akarnya. Baik, kita mulai dari tabelnya, kita siapkan dulu nomor. Kemudian kita menentukan X1 kita. Terus kita tentukan Fx1-nya. Ya kan? Kemudian kita cari F aksennya. Nah, dari sini baru kita bisa mendapatkan X2 dengan rumus yang tadi ya. Kalau kita sudah mendapatkan X2, maka kita bisa mencari Fx2 dengan mensubstitusikan ke soalnya. Setelah kita mendapatkan Fx2, kita cari mutlaknya. Mutlak dari Fx2. Semuanya positif ya kalau mutlak.
Oke. Nah, di sini kita buat ketentuan pekerjaan kita. Oke. Saya rapikan dulu. Kita buat iterasinya. Kira-kira berapa iterasi kita dapat ya. Kita coba-coba saja nih. Mungkin 8 aja kali ya. Oke. Kita mencoba X1-nya adalah 1. Itu adalah start awal kita. Kita mencoba angka 1. Mau yang lain boleh. Mau 2 boleh, terserah. Nah, sama dengan seperti yang kemarin ya, kita substitusikan, artinya kalau fx1 kita substitusikan ke soal kita, yaitu ini x pangkat 3, artinya ini x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x, berarti 3 kali x, bintang x ya, jangan lupa, dikurang 3, enter. Hasilnya min 4. Kemudian ini sudah kita cari turunannya, berarti kita substitusikan keturunan ke keturunan. Sama dengan 3x kuadrat, berarti 3 bintang x, ini x kita, pangkat 2 ditambah 2x, berarti 2 bintang x dikurang 3. Oke, enter. Nah, kalau kita sudah punya x1, fx1, dan f aksen x1, kita baru bisa menemukan x2 dengan rumus ini. X2, ya. Berarti x2 itu sama dengan x1 kita adalah ini, dikurang, karena ini adalah satu suku pembagian, maka kita pisahkan dengan tanda kurung. Nah, fx1 dibagi f aksen x1. Ini. Tutup. Oke, enter. Maka x2 yang kita peroleh adalah 3. Setelah dapat x2, kita substitusikan x2 ini ke soal kita tadi. Sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Enter. fx2-nya 24. Kemudian kita cari mutlaknya dari fx2, absolut. Di sini ya. Oke. Nah, di sini ketentuan. Kita baca syaratnya di sini. Kita baca syaratnya. Jika fx2 ini mutlak ini ya. Mutlak ini, kolom ini. Apabila dia lebih besar dari 0, lebih besar dari epsilon ini, dari galat ini ya, maksudnya ya. Dari 0,001, saya ganti ini E. Nah, gitu ya. Nah, apabila dia lebih besar dari galat, ya, maka X1 sama dengan X2. Kalau dia lebih kecil dari galat, maka X2 itulah akarnya. Artinya, kalau dia lebih kecil, kita stop pekerjaan kita, ya kan? Tapi kalau tidak, maka lanjut lagi pekerjaan kita. Jadi kita buat di sini ketentuan if jika kolom ini mutlak X2 itu lebih besar dari lebih kecil dari galat, yaitu 0,0001, maka kerjaan kita selesai. Kita kasih tanda apa ya? Yes saja, yes. Kalau ini terserah kalian ya, berkreasi mau melihat pekerjaannya sudah selesai pakai tanda apa. Kalau enggak, lanjut lagi atau teruskan. Oke.
Ini hanya melihat pekerjaan kita. Kita ini masih perlu iterasi selanjutnya atau tidak? Oke, teruskan. Nah, kalau teruskan bagaimana? Apa ketentuan teruskan? Artinya fx2 ini kan lebih besar dari galat. Artinya kita teruskan ke iterasi kedua. Di iterasi kedua ini kita punya ketentuan bahwa x1-nya itu sama dengan x2. Ya. Jika ini lebih besar dari if sorry. Yang ini ya. Benar sudah tadi. If hilang dia. Kemana ada? Oke, kita ulang lagi. If buka kurung, jangan lupa buka kurung ya. Mutlak fx2 itu lebih besar dari galat, yaitu 0,0001, maka x1 tadi, kolom ini adalah x2, yaitu ini berarti. Kalau tidak, koma, dia sendiri. Oke, enter. Ya, karena ini lebih besar dari galat, maka x1 di iterasi selanjutnya adalah x2. x1 adalah x2. Pindahkan ke sini. Karena kita harus meneruskan iterasi. Nah, dengan cara Excel kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung. Tinggal kita sorot saja. Tinggal kita sorot. Kita akan mendapatkan hasilnya. Oke. Nah, kan enak kalau sudah ada ketentuan ini ya. Kita langsung kelihatan, oh ini hasil kita. Nah, inilah hasil iterasi kita di iterasi ke-6. Kita kasih tanda dulu. Nah, mana akar-akarnya? Akar-akarnya adalah X2. Ini X2. Nah, ini. Kita kasih tanda lagi warna apa ya? Biru aja. Nah, jadi di iterasi ke-6 kita peroleh X2-nya adalah 1,732051. Itulah akar persamaan dari fungsi yang kita punya. Fx 1,732051. Nah, gitulah cara Newton-Raphson method dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, selamat mencoba di rumah dengan soal-soal yang cukup rumit, X pangkat 2 ke atas ya, atau persamaan transendental lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.